Shalom, selamat pagi semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang satu materi yang judulnya multikulturalisme. Saya percaya kalian sudah siapkan catatan kalian, dan terakhir pasti saya akan meminta kalian untuk meresum ya. Oke. Siapkan juga Alkitab kalian dan buka secara cepat di Galatia pasal 3 ayat 28 dan Kolose pasal 3 ayat 11. Nanti kita akan membacanya. Sebagai awalan, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa perbedaan antara multikulturalisme dengan multikultur. Ya, harus tahu perbedaannya multikultur dan multikulturalisme. Kita buka. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana, perhatikan baik-baik ya, orang-orang yang ada di dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Jadi berbicara multikultur adalah faktanya, perhatikan, atau fakta atau kenyataan di lapangan di mana masyarakat kita ini terdiri dari berbagai macam hal, ya, latar belakang budayanya beda, latar belakang adat istiadatnya beda, kebiasaannya beda, tingkat kehidupan masyarakat yang berbeda, tingkat geografis, perbedaan geografis juga beda, agama juga banyak bedanya. Ini faktanya di masyarakat. Jadi sekali lagi saya tekankan, multikultur adalah fakta atau kenyataan di masyarakat di mana masyarakat kita terdiri dari berbagai macam perbedaan. Oke, pahami yang pertama. Yang kedua, multikultur ditambah isme, jadi multikulturalisme. Oke. Jadi multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai ciptaan Tuhan, gitu. Jadi isme itu berbicara pandangan, ya, pandangan atau paham dalam kehidupan kita untuk bisa, perhatikan, menerima, atau satu tuntutan untuk bisa menerima semua orang di dalam berbagai perbedaannya itu. Jadi kalau tadi multikultur itu faktanya di dalam masyarakat yang ada banyak perbedaan, kalau multikulturalisme adalah cara pandang kita yang bisa menerima semua perbedaan itu. Karena apa? Karena hakikat kita adalah sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi lagi kalau ada kata isme itu berarti pandangan terhadap multikultur gitu. Nasionalisme, dari kata nasional dan isme itu pandangan terhadap bangsa kita, nationality kita, itu nasionalisme. Oke, multikulturalisme berarti pandangan terhadap keberagaman perbedaan di dalam masyarakat. Oke, paham? Kita lanjut. Terus gimana di Indonesia? Apakah multikultur di Indonesia sudah terjadi? Multikultur di Indonesia ada? Oh, sangat ada. Kita perhatikan sama-sama dalam lambang negara kita, negara burung Garuda Pancasila atau Garuda Pancasila. Di situ di kaki burung Garuda Pancasila itu memegang satu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, masyarakat kita ini kan multikultur, ya, multi etnik, multi agama. Banyak sekali perbedaan dalam bangsa kita, tetapi perhatikan baik-baik, Indonesia memegang satu paham, yaitu berbeda-beda tetapi satu, yaitu bangsa Indonesia. Ini yang kita harus bangga. Tidak semua bangsa di dunia ini punya perbedaan atau keragaman budaya yang sangat besar seperti Indonesia. Indonesia ini pulaunya banyak, setiap pulau punya budaya masing-masing, punya bahasa masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Nah, tentunya kalau kembali ke multikulturalisme, buat kita anak Indonesia harus punya paham yang sama. Itu memandang Indonesia bukan sebagai perbedaan tetapi sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kalau tidak bangsa Indonesia apa? Ya, seluruh keragaman yang ada dalam Indonesia, itulah Indonesia. Oke, paham? Berikutnya, apakah di dalam Alkitab itu ada multikulturalisme? Ini yang tadi saya minta supaya kalian baca sama-sama. Galatia pasal 3 ayat 28 sama soalnya. Galatia pasal 3 dengan Kolose pasal 3 itu sama.
Saya bacakan yang ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus. Perhatikan sama-sama bahwa kita ini jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa kita ini semua satu di dalam Kristus, sehingga nggak ada lagi kita ini disebut orang Yahudi, bahasa Alkitab orang Yunani, orang Jawa, orang Dayak, orang Batak, tidak ada lagi, karena kita semua satu di dalam Kristus. Nggak ada lagi kamu itu perempuan lebih rendah dari laki-laki, nggak ada itu. Di dalam Tuhan kita semua satu. Amin. Terus dikatakan tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Betul, tidak ada orang yang statusnya sebagai budak atau bos. Semuanya kita sama, sekalipun duitnya lebih banyak dan orang duitnya lebih sedikit, kita semua sama, satu di dalam Tuhan. Makanya Alkitab dengan tegas mengakui sebuah multikulturalisme. Kita bangga, artinya pandangan kita tentang Indonesia yang memandang Indonesia dalam satu wawasan, yaitu wawasan Nusantara, yaitu multikulturalisme. Pandangan kita yang menyeluruh kepada seluruh bangsa Indonesia dalam perbedaan ini didukung sepenuhnya oleh fakta di dalam Alkitab. Tuhan kita Yesus Kristus sepenuhnya mendukung sebuah perbedaan. Ya, perbedaan itu indah dalam Tuhan. Wah, bangga ya jadi orang Kristen ya. Lanjut deh. Nah, tentunya dalam hal ini ada hal-hal yang harus kita hindari untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat multikultur itu atau multikulturalisme pandangan kita ini rusak. Nah, sikap-sikap yang harus kita hindari apa saja? Stop terhadap primordialisme, stop terhadap etnosentrisme, stop terhadap diskriminatif, dan stop terhadap stereotip. Ya, pertama kita lihat sama-sama. Primordialisme itu adalah sikap di mana kita menganggap bahwa suku itu kita ini suku yang paling hebat. Nah, jadi ini sikap yang harus kita hindari, bukan hanya dihindari, tapi dibuang jauh-jauh. Kalau kita hidup dalam kawasan satu negara kesatuan Republik Indonesia, berarti kita tidak boleh menganggap suku kita lebih baik daripada orang lain. Mengagungkan suku kita tidak boleh. Yang kedua, etnosentrisme. Nah, etnosentrisme itu berbicara paham yang menganggap bahwa kebudayaan kita ini lebih baik dan bahkan menjelek-jelekan kebiasaan atau budaya orang lain. Itu etnosentrisme. Jadi etnosentrisme itu lebih parah lagi karena bersifat menyerang kebiasaan atau budaya orang lain. Kalau primordialisme tadi cuma pamer bahwa suku saya paling bagus, tapi kalau etnosentrisme itu bersifat lebih sadis lagi karena dia menjelek-jelekan atau menyerang pihak lain atau suku lain, kebudayaan lain. Nah, ini sangat tidak bagus sekali, ini berkaitan dengan SARA. Ya, berikutnya ada diskriminatif. Diskriminatif itu artinya membeda-bedakan. Kamu kaya, kamu miskin, kamu kan perempuan, gitu kan. Itu kadang-kadang terjadi di masyarakat kita, tidak disadari, tapi sikap ini tidak boleh ada pada anak-anak Tuhan, apalagi di dalam gereja. Tidak boleh mentang-mentang orang bajunya jelek terus di gereja ditolak. Tidak boleh, itu berdosa sekali di hadapan Tuhan. Oke, tidak boleh ya, diskriminatif tidak boleh. Berikutnya stereotip. Nah, stereotip itu adalah cara pandang kita terhadap satu hal berdasarkan hal-hal yang bersifat subjektif. Artinya gini, stereotip itu memandang segala sesuatu itu berdasarkan pemikiran kita, bukan berdasarkan kenyataan. Contohnya ini, kalau kita mendengar suara dari saudara-saudara kita yang Indonesia Timur, itu kalau ngomong tuh nadanya tinggi-tinggi. Nah, orang-orang dari suku-suku yang biasa kalau ngomong tuh pelan, akhirnya kadang-kadang punya pemikiran sepihak gini, berarti orang-orang Indonesia Timur tuh jahat-jahat, ngomong tuh kayak berkelahi. Wah, gitu ya. Itu namanya stereotip atau berpandangan subjektif, melihat orang itu dari sisi luarnya saja. Padahal belum tentu. Kalau kita mau melihat kenapa orang Indonesia Timur itu suaranya tinggi-tinggi, karena mereka tinggalnya itu banyak di tepi pantai. Jadi kalau ngomong tuh memang nadanya harus tinggi supaya kedengeran, nggak kedengaran kalau suaranya pelan, kalah dengan ombak begitu. Jadi kebiasaan itulah kemudian menimbulkan hidup hari-hari mereka pun suaranya tinggi. Itu salah satunya.
objektifnya begitu. Nah, kita sebagai orang yang belum mengenal mereka tidak boleh sepihak mengatakan bahwa mereka jahat, orang suka berkelahi. Belum tentu. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris itu bilang gini, don't judge the book with its cover. Jadi maksudnya jangan menilai buku itu dari sampulnya. Gampangnya tuh jangan menilai orang tuh dari casingnya, dari luarnya saja. Kelihatannya dia kok negatif, belum tentu. Wajahnya buruk, bajunya jelek, itu terus kita menilai pasti orang ini orang jahat, orang miskin. Itu namanya stereotip, pandangan sepihak dari pemikiran kita. Hal ini harus dihindari dalam diri kita kalau kita mau memiliki sifat multikulturalisme atau punya paham multikulturalisme, karena itu sangat berseberangan sekali. Apalagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, 4 sikap ini, maksud saya bukan sifat sikap ini harus dihindari. Stop, nggak boleh ada pada anak Tuhan. Ya, Tuhan nggak buat perbedaan di antara kita. Oke, bisa dipahami, dan saya percaya Tuhan Yesus luar biasa akan membimbing kita kalau masih ada sifat-sifat kita di masa lalu yang masih suka diskriminatif atau masih suka berpikir mengenai orang berdasarkan pemikiran kita sendiri atau menjelek-jelekan orang atau bahkan mengagungkan kesukuan kita. Mari kita berubah, mari kita ubah pola pikir kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Oke, pagi hari ini cukup singkat pelajaran yang kita pelajari, tidak banyak, tetapi saya berharap ini menjadi satu kehidupan buat kita dalam masyarakat kita, dalam gereja, dalam keluarga, dan terlebih lagi kita hidup di satu negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh belajar, dan pagi hari ini Tuhan berikan kasih dalam hidup kami supaya kami bisa mengasihi orang dan tidak ada dalam hati kami sikap-sikap yang membeda-bedakan orang, karena Tuhan menciptakan kami dalam keberagaman. Sebab itu biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan berkati kami semua. Haleluya. Amin.